Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana jidna ilman wa alhiqna bis sholihin. Ikhwan akhwat pendengar setia radio Silaturahim di mana saja Anda berada, senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Rian Mulyana bisa kembali hadir di tengah-tengah ikhwan akhwat sekalian dalam program acara Tausiah Sore bersama Ustadz Wahyudi KS. Semoga ikhwan akhwat di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah di mana saja Anda berada, di sore hari ini kita masih membahas kitab Mausu'atu Adabil Islamiyah dalam tema baru Adabus Salam, adab-adab salam. Ikhwan akhwat yang ingin berinteraksi dengan kami silakan hubungi kami di 021 845 1512 atau ikhwan akhwat bisa hubungi kami via WhatsApp di 08 111 999 Baik ikhwan akhwat, Ustadz Wahyudi di sore hari ini sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita akan bahas adab salam Ustadz di sore hari ini. Ini adab baru ya Ustadz ya, kemarin kita sempat membahas adab perjalanan cukup banyak. Ya. Baik Ustadz, silakan mulai Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wattabi'ihim wa jami'il mu'minin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wala quwata illa billah. Ikhwan dan akhwat fillah, pemirsa Rasil Visual dan pendengar radio Silaturahim di mana saja berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di majelis ilmu di acara Tausiah Sore, dan kali ini kita akan memasuki satu bab baru yaitu Adabus Salam, adab-adab tentang salam. Sebelumnya mari kita awali majelis ini dengan bacakan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Amin ya Allah. Ikhwan dan akhwat fillah, dalam syariat Islam Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada hambanya, itu kepada umat Islam khususnya, dan sebenarnya untuk seluruh umat manusia. Tetapi orang-orang yang menerima rahmatnya maka dia menjadi seorang muslim, dan orang-orang yang tidak menerima rahmatnya maka dia menolak kehadiran Islam. Nah, ketika kita mengkaji Islam maka kita akan menemukan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang universal dan sempurna, menyeluruh, seluruh aspek kehidupan disentuhnya. Seluruh urusan tidak ada yang terlewatkan, termasuk masalah hubungan sesama manusia. Dan di dalam sholat, dari mulai kita takbir, ya, itu adalah hubungan kita dengan Allah.
Tapi kemudian di akhir sholat Allah SWT ya melalui contoh Rasulullah SAW kita diberikan tuntunan agar setelah selesai sholat hendaknya memberikan rahmatnya, memberikan keindahan Islam itu untuk dibagikan kepada seluruh makhluk hidup. Maka diangkatlah dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salam ke kiri, salam ke kanan, dan kemudian salam ke kiri. Artinya pada seluruh aspek kehidupan kita harus mampu menerapkan ya, nilai-nilai sholat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga menjadi rahmat untuk seluruh alam. Maka inilah makna kalimat Islam rahmatan lil alamin. Nah, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, dalam kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian dan berangkat dari miniatur sholat tadi. Setelah selesai sholat kita mengucapkan Assalamualaikum. Nah, itu yang akan kita bahas. Syekh Abdul Aziz bin Fatih As-Said Nada di dalam kitab Mausu'ah Adabul Islamiyah, Mausu'atu Adabil Islam ini, dalam Adabus Salam beliau menyebutkan Assalamu minal a'malil masru'iyah. Jadi salam itu adalah dari minal a'mal ya, dari amal-amal al-masru'iyah yang disyariatkan. Allati ja'at, yang datang, al-adilatu wan nusus minal kitabi was sunnah bi bayani masru'iyatiha wa wastihbabiha. Nah, wabil hasi 'alaiha wa mimma yata'allaqu biha minal adab. Nah, dijelaskan demikian bahwa telah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun sunnah dalil-dalil dan nas-nas ya yang menjelaskan disyariatkannya dan disunnahkannya mengucapkan salam. Wa mimma yata'allaqu biha minal adab. Nah, di sini adapun di antara adab-adab yang berkaitan dengan salam itu adalah sebagai berikut. Jadi tadi disebutkan bahwasanya disunahkan, disyariatkan, disunahkan mengucapkan salam serta dorongan untuk menyebarkannya. Ya, di sini minal kitab was sunnah bi bayani masru'iyatiha ya wastihbabiha wabil hasi 'alaiha. Jadi disebarkan ya, makanya ada kalimat afsus salam wasilul arham. Nah, al-adabul awal, adab yang pertama adalah ifsa'us salam ya, menyebarkan salam. Fa inna hadza mimma amara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam afsis salam wa at'imit ta'am wasilil arham wa kum bil lail wan nasu niyam. Tsumma udkhulil jannata bis salamin. Nah, ini jadi Masya Allah ya, Rasulullah SAW bersabda, absis salam, sebarkanlah salam. Wa'at imit ta'am, berikanlah makanan. Wasilil arham, sambungkan tali silaturahim. Wakum bilail, wakum dan berdirilah atau bangunlah bilail pada malam hari, untuk maksudnya sholat malam di malam hari. Ya. Wan nasun niyamun, ketika manusia dalam keadaan tidur. Summa, kemudian udkhulil jannata, masuklah ke dalam surga bisalamin, dengan keselamatan. Masya Allah, luar biasa. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban serta Al-Hakim. Ya, hadisnya sahih. Dan para ikhwan, kalau kita perhatikan dari sini, pertama adalah ada dorongan tersendiri ketika seseorang mendirikan sholat dengan benar. Karena dia harus mengaplikasikan sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana aplikasi sholatnya itu, aplikasi ibadahnya itu, karena Islam bukan urusan vertikal saja, tapi juga urusan horizontal. Islam menerapkan konsep hablullah wa hablum minan nas. Nah, jadi absis salam, sebarkan salam. Luar biasa ya, kalau misalkan salam disebarkan. Nah, bahkan
kadang orang yang benci sekalipun kalau sering-sering dia ucapkan salam, kadang-kadang menjadi luluh juga hatinya. Ya, Masya Allah. Ada yang kadang-kadang nggak sholat gitu ya, nggak ngaji, tapi dia mengucapkan salam. Nah ini saya sering menemukan begitu. Itu ya contoh lah, misalkan di pesantren Al-Fatah itu dulunya kan banyak sekali tempat kemusyrikan itu ya di sekitar pesantren tuh. Tapi kemudian seiring perjalanan ya dakwah, silaturahim kita berkurang terus. Ya memang sampai hari ini belum bisa habis ya. Ada saja masih. Hanya jauh sekali dibandingkan dulu ketika sebelum adanya pesantren. Gitu. Nah, kemudian dalam hal keseharian pun ya, mereka awalnya asing dengan ucapan salam gitu. Kalau orang salam teh diem aja. Kadang saya deketin assalamualaikum, diem. Bingung dia gimana gitu ya. Tapi lama-kelamaan akhirnya familiar juga, bahkan kadang mereka mendahului mengucapkan salam. Nah, yang padahal dulu tadinya tidak mengenal Islam. Tuh. Nah, ini adalah jadi absis salam, sebarkan salam. Ternyata luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW sendiri memberikan tuntunan, ya, ketika ada yang bersengketa, siapa yang paling dahulu mengucapkan salam, itulah yang paling mulia di sisi Allah. Gitu. Nah, wa'at imil to'am, dan memberikan makanan. Jadi tidak sekedar mengucapkan salam, tapi juga memberikan makanan. Artinya kita harus sering kali berbagi, ya, sering kali berbagi kepada orang lain. Jangan sampai kita menikmati makanan sendiri, karena itulah Rasulullah SAW mencontohkan, beliau kalau masak sayur diperbanyak kuahnya. Lalu sampai kemana keciumnya sayur itu, dibagilah kepada tetangga-tetangganya. Nah ini yang kadang-kadang masih jarang gitu ya. Masya Allah, kita masih sering egonya yang terlalu tinggi, ananiahnya yang terlalu tinggi, sehingga kadang tidak peduli apakah tetangganya itu makan atau tidak. Masya Allah. Wat imi to'am, memberikan makanan, berilah makanan. Wasilil arham, dan menyambungkan tali silaturahim. Ini juga menjadi tanda. Di Al-Quran disebutkan bahwa tanda orang yang fasik itu orang yang memutuskan silaturahim. Tanda orang yang beriman, orang yang selalu berusaha menyambungkan silaturahim. Masya Allah. Maka janganlah kita termasuk orang-orang yang fasik, yang memutuskan hubungan silaturahim hanya mungkin karena perbedaan pendapat, hanya karena masalah fikih, atau karena takut karirnya terganggu dan sebagainya, akhirnya diputuskan silaturahim. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik ya. Jangan sampai demikian. Nah, kemudian wakum, dan berdirilah. Ya, artinya tegakkanlah sholat bilail pada waktu malam. Wan nasu niyamun, ketika manusia dalam keadaan tertidur. Nah ini maka ada ulama berpendapat bahwa tidak mungkin sholat malam ditegakkan oleh orang munafik. Ya. Kenapa? Lah hubungannya apa dengan kemunafikan? Kaitannya, jadi harus dipahami gini. Orang munafik tidak sholat malam. Tapi jangan dibalik, orang tidak sholat malam, orang munafik, jangan. Ya. Karena jadi seorang tidak sholat malam karena kecapean, ya, karena kelelahan, karena sakit dan sebagainya, atau misalkan dia sewaktu-waktu lupa dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan seorang munafik tidak sholat malam, ya. Kenapa? Karena dia sholatnya adalah untuk dilihat oleh orang lain. Sedangkan pada malam hari tak ada orang yang bangun, tak ada yang menyaksikan dia. Makanya ia tidak hadir di sholat isya dan subuh, apalagi sholat malam gitu. Nabi bersabda kan, asqalu alal munafiqin sholatul isya wal fajr. Yang paling berat bagi orang munafik itu sholat isya dan subuh. Nah, kenapa? Di Al-Quran disebutkan, karena orang munafik itu apa? Idza qamu ila shalah qamu kusala. Bila dia berdiri untuk sholat, berdiri dalam keadaan malas. Yura'unan nas, karena hanya ingin dilihat oleh manusia. Nah, maka ketika Nabi perintahkan wakum bilail wan nasu niyam, nah orang munafik susah. Enggak bisa mendirikan sholat malam. Karena dari hatinya sendiri, ya, dia sholat itu untuk sekedar setor muka kepada manusia, agar jangan sampai orang lain menyebut dirinya bukan muslim. Gitu. Saya sering diibaratkan seorang yang buta membawa lentera di tengah malam, ada manfaatnya enggak? Ya?
Ada manfaatnya nggak? Nggak ada ya. Ada. Nggak ada ya. Supaya tidak ditabrak orang lain kan gitu. Nah, orang-orang munafik itu begitu. Membawa lentera di tengah malam, ya, orang buta bawa lentera di tengah malam. Kata kita nggak ada manfaatnya, siapa bilang ada manfaatnya? Agar tidak ditabrak orang lain. Nah, orang-orang munafik melaksanakan Islam hanya sekedar bemper. Sebagai tameng agar tidak dituduh bukan muslim. Gitu. Masya Allah. Nah, inilah. Makanya Allah memerintahkan kepada kita wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam hendaknya kamu tahajud. Tahajud itu kata tahajada artinya bangun dari tidur. Ya, bangun dari tidur untuk sholat malam. Kemudian apa selanjutnya? Udkhulil jannata bisalam. Masya Allah. Masuklah kamu ke dalam surga dengan keselamatan. Tuh. Jadi untuk masuk ke dalam surga ternyata di sini hanya 4 ya. 1 menyebarkan salam, 2 memberi makan, 3 silaturahim, 4 sholat malam. Ya kalau gitu nggak bisa sholat fardu. Nah, ini jangan sampai gagal paham ini. Ya, ini maksudnya adalah setelah kita melaksanakan kewajiban yang sudah jelas adalah merupakan pemisah antara mukmin dan kafir, itulah sholat 5 waktu. Tuh. Jadi kan ada sahabat, ya Rasulullah, kalau saya sholat, lalu saya saum, ya, kemudian saya zakat, sholat, zakat, saum, ya. Saya tidak menambahkan selain daripada itu. Apakah saya akan masuk surga? Kata Rasulullah, ya, kamu masuk surga. Tuh, Masya Allah ya. Jadi ini maksudnya bukan berarti tidak perlu beramal yang lain, bukan. Itu di satu sisi artinya betapa tingginya nilai daripada amalan itu sehingga Rasul sampai menyebutkan masuklah ke dalam surga. Nah, betapa nilainya itu, betapa berharganya menyebarkan salam. Ya. Betapa berharganya dan bernilainya, betapa mulia insya Allah memberikan makan. Dan betapa nilainya itu tinggi, mulia dan terhormat insya Allah dengan menyebarkan atau menyambungkan silaturahim. Termasuk menyambungkan kembali yang sudah putus. Itu sebenarnya silaturahim yang hakiki. Jadi dalam hadis lain disebutkan silaturahim yang hakiki itu bukan membalas kunjungan, tapi mengunjungi orang yang memutuskan silaturahim. Masya Allah. Luar biasa nih ya. Nah, wakum bilaili wan nas niyam, dan kemudian mendirikan sholat malam. Masya Allah. Maka dalam surah Al-Isra kan tadi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi Allah akan berikan tempat yang terpuji kepada orang yang mendirikan sholat malam. Kemudian hadis berikutnya disebutkan bahwa menyebarkan salam itu termasuk amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga dan mewarisinya. Sebagaimana sabda Nabi, at'imu ta'ama, ya, berilah makan, wa absus salam, dan sebarkanlah salam, tuwar rasul jinan, ya, niscaya kalian akan mewarisi surga. Masya Allah. Ini hadis riwayat Adiyah dalam Mukhtaro dalam kitab Al-Mukhtaroh dari Abdullah bin Al-Haris, ya. Disebutkan dalam silsilatul ahadits as-sahihah nomor 1466, ya. Nah, kemudian berikutnya fa'ibsa'us salam minal khisali wajibatul lidukhulil jannah. Nah, bahkan disebutkan menjadi pewaris al-muwarasatu laha. Kama qala sallallahu alaihi wasallam atimu ta'a wa absus salam. Ya. Tawar rasul jinan. Nah, wa ju'ila ibsa'us salam sababan lisalamatin fid dunya wal akhirah. Nah, di sini. Jadi menyebarkan salam itu menjadi penyebab, ya,
Jadi penyebab keselamatan di dunia dan akhirat. Masya Allah ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, absus salam. Ya, absus salam taslamu. Nah, absus salam taslamu di hadis riwayat Ahmad juz 4 halaman 286 ya, dan Ibnu Hibban nomor 491. Jadi sini absus salam taslamu. Sebarkanlah salam, niscaya kalian akan selamat. Nah, kemudian wajalahu kadzalika sababan li'uluwil makanati fid dunya wal akhirah. Masya Allah. Ya. Demikian juga merupakan sebab memperoleh kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Coba. Sederhana sekali, hanya dengan salam itu. Masya Allah. Tidak harus bayar uang, ya. Tidak harus mengeluarkan tenaga banyak, kan. Ya, ada nggak yang merasakan berat mengucapkan salam? Faqala sallallahu alaihi wasallam, absus salam kai ta'lu. Nah, sebarkanlah salam agar kalian memperoleh kedudukan yang tinggi. Jadi selamat, mendapatkan kedudukan yang tinggi, luar biasa. Ya. Wa ju'ila ifsa'us salam wa nusyrihi fi, nah ini buka lagi halaman berikutnya. Fil mujtama'i. Ya. Jadi sebarkan salam dan menyebarkannya di tengah-tengah masyarakat. Wa ilqahu 'alan nasi min khairin hisalil Islam. Nah. Jadi menebarkan salam di tengah-tengah masyarakat dan mengucapkannya kepada manusia saat kita bertemu, saat kita berjumpa, ya, itu termasuk ajaran Islam yang terbaik. Khairin hisalil Islam. Waqala lama su'ila, ketika Rasul ditanya, ayul Islamu khairun. Ayul Islamu khairun, Nabi ditanya, amalan Islam yang terbaik itu apa? Beliau menjawab, tut'imut ta'am, memberi makanan. Masya Allah. Mudah-mudahan setelah ini bakal ramai-ramai para pendengar silaturahim, ya, penonton Rasil Visual, ramai bagi makanan kepada tetangganya, para saudaranya, ya, sehingga betul-betul menjadi rahmat untuk seluruh alam. Ya, terutama bagi orang yang pelit, obatnya adalah dia memberi. Nah, obat pelit itu memberi. Ya, maka iya, sembuh pelitnya. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Tuh. Jadi engkau memberi makan tadi, lalu mengucapkan salam alaman arafta, pada orang yang engkau kenal, waman lam ta'rif, dan orang yang tidak engkau kenal atau belum engkau kenal. Jadi kadang-kadang kita masih terbatas salam tuh orang-orang yang dikenal. Kadang yang kenal pun tak salam. Nah, mestinya justru salam itu disebarkan pada yang dikenal dan tidak dikenal. Dan itu satu kenikmatan tersendiri. Masya Allah ya. Saya misalkan contoh masuk ke sebuah kampung, ya. Nah, orang-orang kumpul, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hormat sama kita. Dengan ucapan salam itu, jadi hormat. Kalaupun kita nanya juga salam dulu, itu juga akan diberikan pelayanan yang bagus. Nah, maka disebut sini bahwasanya menyebarkan salam itu termasuk dalamnya memulai mengucapkan salam maupun menjawab salam kepada orang yang mengucapkannya. Nah, kemudian menyebarkan salam juga dapat menyebabkan tersebarnya cinta. Masya Allah. Tersebarnya cinta dan kasih sayang di tengah-tengah masyarakat muslim. Maka Nabi bersabda, absus salam bainakum tahabu. Nah, absus salam bainakum tahabu. Sebarkanlah salam di antara kalian, tahabu, niscaya kalian akan saling mencintai. Masya Allah. Jadi sekarang jangan jauh-jauh dulu. Misalkan di rumah saja. Di rumah aja kita evaluasi. Rumah yang
penuh dengan salam, itu beda sekali ruhnya dengan yang tanpa salam. Ya, Masya Allah. Kadang-kadang kan ada gini, di antara kita nih, kalau ke rumah orang dia salam. Ke rumah sendiri nyelonong aja kayak ayam masuk tanpa salam. Ya. Nah, mestinya justru ke rumah sendiri juga salam gitu. Nah, ketemu suami istri ketemu di jalan, kadang tidak mengucapkan salam. Ya, padahal siapa yang mencontohkan demikian? Tidak. Contohkan di salam. Rasul salam kepada istrinya, istrinya pun salam kepada Rasulullah SAW. Demikian pula anaknya kepada orang tuanya, orang tua pada anaknya. Kalau ketemu ya salam. Gitu. Nah, ini jadi tetap sebarkan salam. Tadi kalimatnya absus salam bainakum tahabu. Ya, sebarkan salam. Niscaya kalian akan saling mencintai. Masya Allah. Ini hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian Rasul juga bersabda, walladzi nafsi biyadi. Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya. Maksudnya adalah bersumpah dengan nama Allah. Ya. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Tuh. Jadi kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak dikatakan beriman ya hingga kalian saling mencintai. Kemudian awala adullukum ala syai'in. Ya. Rasul bertanya, maukah kalian kutunjukkan sebuah amalan? Ya. Idza fa'altumuhu tahabaitum. Ya. Apabila kalian melakukannya, niscaya kalian akan saling mencintai. Maka dia bersabda, absus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Nah, ini Masya Allah. Ini baru nomor 1 saja sudah panjang waktunya nih. Masya Allah. Udah setengah jam ya. Nah, sekarang yang kedua. Al-adabus tsani. Adab yang kedua. Ayyabda al-mar'u ya. Memulai salam bagi seorang itu kepada orang yang ia jumpai. Man laqiyahu bisalam. Nah. Jadi fa inna hadza min haqqil muslim ala akhihi al-muslim. Nah, sesungguhnya dalam hal ini hak muslim atas saudaranya yang muslim, kama qala sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimu alal muslimi sittun. Ya, hak muslim atas muslim itu ada berapa? 6, ya, ada sittun. Idza laqitahu fasalim alaihi. Apabila berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Nah, tuh. Wa kadzalika qala sallallahu alaihi wasallam aidon. Demikian pula Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, idza laqiyar rajulu akhahul muslima falyakulis salamu alaikum warahmatullah. Nah, idza laqiyar rajul, apabila seorang berjumpa dengan ya akhahu saudaranya al muslima yang muslim, falyakulis salam, maka ucapkanlah salam. Nah, assalamualaikum warahmatullah. Ya, semoga keselamatan dan rahmat Allah atasmu. Nah, kemudian wasuila sallallahu alaihi wasallam, dan pernah ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulani yaltaqiyani ayyuhuma yabda'u bis salam. Nah, dua orang laki-laki bertemu, siapakah di antara keduanya yang memulai salam? Maka beliau bersabda, aulahuma billah. Nah, ya, aulahuma billah, yang lebih utama kedudukannya di sisi Allah. Nah, jadi adalah Masya Allah ya, ini adalah merupakan tuntunan bagi kita. Memang semestinya kalau tidak harus menunggu gitu. Tetapi kalau aturan memang yang kecil pada yang besar, yang sedikit pada yang banyak itu ya, yang berkendaraan pada yang duduk, yang sedang jalan pada yang berkendaraan pada yang berjalan pada yang duduk, itu ada adab. Tetapi kalau misalkan itu tidak bisa dilakukan, siapa yang paling dulu? Siapa yang diutama kedudukannya?
Karena kadang-kadang ada orang yang dia tidak mengucapkan salam kalau tidak disalamin, ada. Walaupun sebenarnya dia lebih berhak karena dari usianya lebih muda misalkan ya, atau jumlahnya lebih sedikit gitu ya. Tetapi kadang-kadang karena tidak terbiasa tadi, maka tidak mengapa kalaupun kita mendahuluinya gitu. Nah, kemudian yang ketiga al-adabus salis al-hirsu ala istimali tahiyatil Islam. Ya, jadi semangat atau senantiasa menggunakan lafaz salam dalam Islam. Jadi al-hirsu itu semangat untuk mengamalkan ya penghormatan salam di dalam Islam. Penghormatan salam Islam. Maksudnya salam Islam gimana? Nah, ini kita bahas. Disebutkan wahiyya at-tahiyatul lati syara'ahallahu ta'ala li ibadihi. Jadi salam ini telah disyariatkan Allah ya bagi hamba-hambanya. Jadi menggunakan salam. Walati ta'udu syi'aran ya lil muslimina. Bahwasanya ini adalah yang termasuk syiar kaum muslimin. Wahiyat tahiyatul malaika. Itu adalah tahiyat atau salam malaikat. Wa tahiyatu ahlil jannah, dan salamnya ahli surga. Wahiyya qaulus assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu salamnya Islam itu adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan salam yang lain ya. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lama khalaqallahu Adam ya, ketika Allah menciptakan Adam, kemudian wa nafakha fihi ruh, fihi ruhu atosa ya. Nah, dan kemudian ia pun bersin ya. Jadi ketika Allah meniupkan ruh, Allah menciptakan Adam lalu meniupkan ruh padanya, ia pun bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Nah, jadi faqala alhamdulillah. Fahamidallahu biiznih. Nah, semoga Allah merahmatinya. Ia maka Rabbnya berkata, semoga Allah merahmatinya. Fahamidallahu biizni, semoga Allah merahmatinya. Karena dia memuji Allah, maka Allah memberikan rahmat padanya. Faqala lahu rabbuhu, maka berkatalah kepadanya Robnya, yarhamukallah. Nah, semoga Allah merahmatimu. Yarhamukallah ya Adam, semoga Allah merahmatimu wahai Adam. Idhab ila ulaikal malaika, pergilah engkau kepada para malaikat. Ila mala'i minhum julus. Nah, kepada sekelompok malaikat yang sedang duduk di dalam majelis. Fakul, maka ia kemudian mengucapkan assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Maka qalu, mereka menjawab, para malaikat menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Summa raja'a ila rabbih, kemudian ia kembali kepada Rabbnya. Adam kembali kepada Rabbnya. Faqala, kemudian ia berkata begini, inna hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatu banika bainahum. Sungguhnya ini ucapan salamu dan ucapan salam anak cucumu. Gitu. Jadi Allah SWT berfirman demikian, ini ucapan kamu dan ucapan anak cucumu. Ini artinya kalimat assalamualaikum itu bukan Rasulullah, bukan Muhammad Rasulullah SAW yang mengajarkan. Tapi siapa? Allah yang mengajarkan. Kepada Adam langsung. Masya Allah, luar biasa ya. Kayaknya jarang ada yang tahu juga ya ini ya. Ya, oh ternyata assalamualaikum sudah sejak zaman Nabi Adam. Kalau begitu sebenarnya seluruh manusia itu dikehendaki jadi Islam. Begitu. Makanya kan anak cucumu. Nah, bagaimana mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi kalau dia bukan seorang muslim? Tuh. Maka ini artinya satu isyarat semestinya semua manusia itu menjadi muslim. Nah,
Kemudian yang keempat. Ya. Yang keempat, al-adabur rabi, ya. Adab yang keempat. Ini tadi maaf ada yang kelewat. Yang disebutkan payam bagi lahir ala hadhihi tahiyah, ya, seyogianya semangat untuk menyebarkan salam ini. Nah, wa adamul udul anha ila ghairiha, ya. Jadi karena ya, tidak adanya keadilan daripadanya kepada selainnya. Artinya luar biasa ucapan salam ini, ya. Bahkan disebutkan hendaknya contohlah misalkan sabahul khair, ya, dan selainnya itu. Dan sabahul khair, sabahin nur. Nah, itu. Tapi tetap awali dulu dengan assalamualaikum. Nah. Al-adab rabbi, adab yang keempat. Al-hirsu ala ilqa'is salam kamilan. Nah, ilqa'is salami kamilan. Jadi berusaha mengucapkan salam dengan sempurna. Fa inna dzalika a'dhamu lil ajri. Tuh, karena sesungguhnya hal ini adalah yang paling besar pahalanya. Tuh, jadi pahalanya lebih besar, bukan isim tafdil sini ya. Wa akmalu, dan lebih sempurna. Wa ahsanu, dan lebih bagus. Wa qad ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Maka seorang laki-laki datang pada Rasulullah SAW, lalu dia kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab asyarun. Wa ja'a akharun, datang lagi yang lain. Faqala assalamualaikum warahmatullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam isrun. Ja'a salisun, datang yang ketiga. Faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun. Ya. Nah, yuqsadu bizalikal hasanat. Maksudnya adalah ini kebaikan itu. Jadi orang mengucapkan assalamualaikum 10 kebaikan. Kalau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi 20 kebaikan. Ketika mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kebaikan. Masya Allah ya. Fakulama kana salam akmalu kalaman kanal ajrul a'dham. Jadi salam ini adalah pahala, semakin sempurna ucapan salam tersebut maka semakin besar pula pahalanya. Jadi jangan pelit-pelit lah mengucapkan salam. Masya Allah luar biasa Allah memberikan pahala ya. Nah ini Pak Rian nampaknya kita kepanjangan juga nih, harus jeda dulu lah. Baik. Ya. Ini sudah 3/4 jam baru 4 nih kayaknya. Baik. Ya. Baik demikian ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Mudah-mudahan yang baru 4 ini bisa kita cerna dengan baik dan mari kita renungkan sejauh mana kita sudah menghidupkan sunnah-sunnah ini. Betapa memang mahalnya pelaksanaan sunnah di akhir zaman dan maka kita harus bersiap diri, harus siap beda gitu ya, harus siap beda, harus siap juga menjadi orang yang terasing ketika kita menghidupkan sunnah. Tapi insya Allah itu tidak selamanya, sementara saja. Dan insya Allah kita dengan sabar kita sampaikan pada kaum muslimin agar mereka paham dengan Islam yang sebenarnya tidak gagal paham terhadap syariat Islam. Barakallahu fiikum. Baik ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, demikian sesi pertama kita di kajian sore hari ini terkait dengan adab-adab salam. Ikhwan akhwat yang ingin bertanya, yang ingin berinteraksi dengan kami, silakan hubungi kami 021 845 1512 atau ikhwan akhwat bisa sampaikan pertanyaannya via SMS di 08111 999 720. Kami akan segera kembali.
Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Anda masih menyimak tausiah sore bersama Ustadz Wahyu DKS. Di sore hari ini kita sedang membahas tentang adab-adab salam. Iwan Awad yang ingin bertanya silakan layangkan pertanyaan Anda di nomor telepon 0218451512 dan SMS atau WhatsApp di 08111999720. Baik, kita terima telepon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Terputus. Baik, silakan dicoba lagi, Iwan Awad. Dicoba lagi di 0218451512. Baik Iwan Awad, kita lanjutkan. Tadi kita sudah menyimak 4 poin dari adab-adab salam ini yang disampaikan Ustadz. Tapi kalau kita lanjutkan Pak Ustadz. Baik, ikhwan rahimahumullah. Selanjutnya adalah al-adabul khamis, adab yang kelima. Wujubur raddis salam liman ulqiya alaihi salam. Jadi artinya menjawab ucapan salam dengan yang lebih baik ya, darinya atau yang semisal dengannya. Fayajibu 'alal insani idza ulqiya alaihi salam ayyuradda salam. Nah, jadi qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim 'alal muslim khamsun. Hak muslim atas muslim adalah 5 ya. Itu raddus salam, wa iyadatul maridi, wa itba'il janaizi, wa ijabatid da'wati, wa tasmitil atasi. Jadi sini disebutkan bahwasanya seorang muslim itu wajib menjawab salam jika diucapkan salam padanya. Ya, jadi beda dengan yang mengucapkan. Kalau menjawab itu wajib. Nah, Rasulullah SAW bersabda, hakul muslim al muslim khamsun. Hak muslim atas muslim yang lain itu ada 5. Yaitu raddus salami, menjawab salam. Yang pertama. Wa iyadatul maridi, kemudian menengok atau menjenguk orang yang sakit. Ya. Wa itba'ul janaizi, mengiringi jenazah. Wa ijabatud da'wati, memenuhi undangan. Wa tashmitul atasi, ya, dan mendoakan orang yang bersin. Nah. Kemudian disebutkan wa yujzi'u 'anil jama'atil al-jalisina ayyuradda ahaduhum liqauli sallallahu alaihi wasallam yujzi'u 'anil jama'ati idza marru ayyusalima ahaduhum wa yujzi'u 'anil julusi ayyuradda ahaduhum, ya, ayyarudda ya, radda yaruddu ayyarudda ahaduhum. Jadi sebutkan bahwa cukuplah seseorang, salah seorang dari sekelompok orang yang melintas memberikan salam, dan cukuplah pula salah seorang dari orang yang duduk menjawabnya. Nah, ini artinya bukan menjadi suatu kewajiban atau menjadi satu syariat salam bareng-bareng kemudian menjawab bareng-bareng juga, tidak. Gitu ya. Cukup satu orang. Cukup satu orang itu artinya sudah mewakili gitu. Jadi bagi sekelompok orang yang sedang duduk-duduk, maka cukup salah seorang dari mereka yang menjawabnya. Jadi jangan sampai marah kalau misalkan ada 10 orang nih, kita salam, assalamualaikum, yang jawab 1 orang, jangan marah. Karena Nabi membolehkan. Gitu. Nah, kalau orang tidak tahu kan mungkin marah ya. Iya. Dasar lu nggak tahu diri, saya salam 10 orang, masa cuma 1 yang salam gitu ya. Akhirnya kan kadang suka yang diulang-ulang ya, padahal 1 orang cukup. Kadang dalam ceramah juga suka ada yang bilang. Sebenarnya 1 kali atau 1 orang pun sudah mencukupi. Sudah cukup. Gitu ya. Tapi tentu kalau sebanyaknya atau sebanyak-banyaknya itu lebih baik. Ya. Jadi jangan sampai dianggap tidak sah gitulah menjawab salam kalau hanya sebagian. Gitu ya. Nah, ini adalah
yang disebutkan hadis riwayat Abu Daud ya. Nomor hadisnya 5210, dalam sahihnya nomor 4342. Kemudian yang keenam, al-adabus sadis. Al-adabus sadis, adab yang keenam, raddut tahiyati bi ahsani minha aw bimisliha. Nah, menjawab ucapan ucapan salam itu dengan yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya. Tuh. Jadi kalau tadi wajib menjawab salam bagi yang diberi salam. Wujubu raddus salam liman ulki alaihi salam. Wajib menjawab salam bagi yang diberi salam. Nah, ini kalau sekarang raddut tahiyati bi ahsani menghilang deh. Bi ahsani minha aw bimisliha. Ya, dengan yang lebih baik atau semisalnya. Jadi minimal sama lah gitu. Ini karena firman Allah dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza huyyitum bitahiyatin. Ya. Dan apabila kalian diucapkan salam atau dihormati dengan suatu salam penghormatan, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, aw rudduha, atau balaslah yang sepadan dengannya. Masya Allah ya, luar biasa Islam ini. Jadi ketika kita dapatkan kebaikan orang lain pun, kita harus memberikan balasan kebaikan itu minimal seimbang. Ya, maksimalnya lebih baik, lebih banyak. Itu ya. Kalau misalkan dia memperlakukan kita ini adalah 10, kita membalasnya dengan 20. Itu, Masya Allah. Nah ini contoh Abdullah bin Umar disebutkan di sini. Wa qad kana Ibnu Umar ya radhiyallahu anhuma yarudus salam bi aksari mimma ulqi alaih. Dia menjawab salam ya di apa-apa yang apabila dia bertemu atasnya. Wa idza qala lahu ahad, apabila seorang mengucapkan kepadanya assalamualaikum, qala, ia menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Wa idza qala lahu, apabila seorang itu mengucapkan salam kepadanya assalamualaikum warahmatullah, maka ia menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik. Nah, lebih baik. Wa idza qala lahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini gimana nih kalau tuntas gitu ya salamnya? Ya. Beliau menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Tapi ini bukan keharusan karena ini bukan Nabi yang mencontohkan. Ini Ibnu Umar. Ibnu Umar itu dikenal memang termasuk orang yang syadid dengan sunnah ya. Tapi boleh kita lakukan. Boleh ya? Ya boleh karena ini termasuk berarti sunnah sahabat. Sunnah sahabat. Jadi boleh. Tapi kalau misalkan seimbang pun memang tidak, karena Nabi tadi kan kalinya au mislih atau seimbang. Gitu. Kalau seimbang berarti sampai wabarakatuh. Iya, seperti itu. Jadi artinya kalau misalkan ditambahkan pun, maka Ibnu Umar mencontohkan demikian. Jadi bukan Nabi yang mencontohkan. Nah ini para ikhwan. Kemudian ada al-adabus sabi. Nah ini adab yang ketujuh ya. Adab ketujuh, ijtinabu tahiyatil mauta. Nah, ijtinabu tahiyatil mauta. Apa maksudnya? Menjauhi atau menghindari ucapan salam yang dikhususkan untuk orang mati. Tuh. Wa hiya ayyuqala alaikas salam ya fulan. Nah, misalkan gitu. Alaikas salam ya fulan. Nah, ini Nabi melarang ya mengucapkan alaikas salam atas keselamatan wahai fulan. Nah, bal yaqul assalamu alaika. Nah, kalau assalamu alaika boleh. Iya. Yang tidak boleh alaikas salam. Nah, fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atahur rajulun. Telah datang kepada Nabi seorang laki-laki, faqala lahu, kemudian ia mengucapkan salam kepada Nabi, alaikas salam ya Rasulullah. Ya. Keselamatan atasmu wahai Rasulullah. Faqala lahu, maka Nabi bersabda, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu bersabda, la taqul. Jangan kau katakan begitu. La taqul alaikas salam. Fa inna alaikas salam tahiyatul mauta.
Karena mengucapkan alaikas salam itu penghormatan atau ucapan salam untuk orang yang telah mati. Lah, aku masih hidup, katanya gitu. Ya. Nah ini Masya Allah. Ini dalam riwayat Ahmad juz 3 halaman 482. Nomor hadis, kemudian Abu Daud nomor hadis 4084, At-Tirmizi nomor 2722. Nah, itulah antara lain, saya kira masih ada waktu nggak? Masih ada, ya? boleh nanti kita lanjutkan. Ya, sementara itu atau tambah satu lagi lah. Boleh. Nah, yang ke-8 ya. Yang ke-8 kita baca lagi, ke-8 ini karena ini menarik juga nih. Ya. Ke-8. Al-adabus samin. Adab yang ke-8, adamu tasabbuhi bi ghairil muslimina fi tahiyatihim. Ya. Jadi tidak meniru ucapan orang-orang salamnya orang non muslim. Tuh. Jadi tidak meniru ucapan salam orang-orang non muslim. Siapa saja, mau agama apa saja, enggak usah ditiru. Nah, yakinlah Islam yang terbaik. Yakinlah Islam yang paling sempurna. Jadi jangan kepedean menggunakan salam yang lain kalau kayak pede gitu ya, Masya Allah. Nah ini ingat, Rasul mengatakan, sawaun kanat, sama saja atas syabahu bihim fi harokatihim, ya. Jadi baik dalam bentuk ucapan itu, atau dalam bentuk misalkan gerakan, atau fi al-fatihim, atau dalam bentuk ucapan, nggak boleh. Karena ada salam yang dengan gerakan. Ada yang salam dengan ucapan kan gitu. Nah, sebenarnya fa inna musabahatahum muharramah. Nah, karena menyerupainya adalah diharamkan. Wa qadnaha anha an-nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu qala. Dan sungguh telah melarang darinya an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna. Ya, disebutkan bukan golongan kami man tashabbaha bi ghairina, yang dia menyerupai diri dengan orang-orang selain kami. La tashabbahu bil yahudi wala bin nasara. Janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi wala bin nasara, dan jangan menyerupai orang-orang Nasrani. Fa inna taslimal yahud, fa inna taslimal yahudi al isaratu bil asabi. Nah, karena sesungguhnya orang-orang Yahudi itu memberikan salam dengan isyarat dengan jari. Nah, wa tasliman nasara al isaratu bil akufi. Bil akufi. Dan orang-orang Nasara mengucapkan salam itu dengan telapak tangan. Oh, ini. Jadi Nabi melarang demikian. Tidak boleh kita dengan begini ketemu tanpa mengucapkan apa-apa. Rasul bersabda, taslimur rajuli bi asba'i wahidatin yusiru biha fi'lul yahud. Ucapan salam dengan menunjukkan sebuah jari, mau ini kayak mau ini, pokoknya ya, dengan menunjukkan dengan sebuah jari adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Nah, maka diharamkan memberi isyarat dengan telapak tangan atau dengan jari saja. Diharamkan. Tuh. Seperti yang disebutkan di sini, fatahassala min dzalika tahrimul isyarah bil akufi faqat. Jadi diharamkan dengan telapak tangan saja, aw bil asabi faqat, atau dengan satu jari saja. Kama yaf'alu katsirun minan nas, sebagaimana kebanyakan manusia melakukan. Ada kan? Iya. Umat Islam. Itu nggak boleh itu. Ya, yang boleh bagaimana? Nah, ini yang harus tahu. Lakin, nah, lau annahu asyaru biyadihi ma'il qais salam birisanihi idza kana syahsun ba'idan likai yunabihu. Nah, kalau dia mengucapkan salam begini sambil mengucapkan lisannya mengucapkan salam, boleh. Kan kejauhan kan nih. Iya. Assalamualaikum. Boleh gitu ya. Kalau dekat mah nggak usah pakai tangan, ya kan? Salam aja langsung. Kan biasanya kan kalau istirahat jauh kan, katanya, katanya, atau Yan, katanya, Assalamualaikum kan gitu. Nah itu boleh.
Tapi kalau cuma tangan saja tidak boleh. Tetap harus disertai dengan lisan. Kenapa? Kalau dengan tangannya saja itu menyerupai orang Yahudi. Tasabuh jadinya. Ya, tasabuh. Menyerupai orang Nasrani. Kalau dengan telunjuk dengan tangan satu, dengan jari satu menyerupai orang Yahudi. Nah, maka disebutkan disinilah termasuk dan ini seharusnya diperhatikan oleh kaum muslimin. Jangan menyerupai orang-orang non-muslim. Ya, dalam ucapan salam mereka. Misalnya seorang yang bertemu dengan saudaranya sama muslim nih. Bonjour. Atau bonsoir. Good morning. Nah, nggak usah lah. Tuh. Udah cukup assalamualaikum. Ya. Kalau sama muslim itu yang harus disebarkan. Jangan sampai salam aslinya hilang, malah dia bangga dengan salam-salam yang tidak disyariatkan gitu. Nah, ini kelirunya, gagal paham pula tuh. Gagal paham. Ya, padahal anak cucu Adam itu sudah disyariatkan Allah mengucapkan salam dengan kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Allah pesan ini untukmu dan anak cucumu. Masya Allah. Nah, ini Pak Ikhwan. Baik, barangkali itu ya. Untuk 8 dulu lah. Insya Allah kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kalau ada yang telepon juga kita terima. Demikian. Alhamdulillah. Baik, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kita di sesi ini kita coba baca pertanyaan yang masuk. Kemudian jika masih ada pertanyaan, silakan layangkan pertanyaan Anda 08111 9999720, bisa dipergunakan line WhatsApp. Kemudian telepon Anda bisa menghubungi 021 845 1512. Baik Ustadz, kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana dengan sholat yang terkadang terganggu dengan pikiran yang tiba-tiba ingat sesuatu? Contohnya yang dicari-cari belum ketemu dan lain-lain, atau ditunggu tamu. Kemudian buyar, perasaan udah 4 rakaat, akhirnya salam. Padahal setelah selesai sholatnya ternyata baru 3. Apakah harus kembali sholat atau bagaimana? Ya. Ini masalah salam dalam sholat. Ini suatu ketika Rasulullah SAW itu sholat 2 rakaat, yang semestinya 4 rakaat. Nah, kemudian Rasul langsung selesai sholat keluar masjid. Ya, di halaman masjid tiba-tiba sahabat bertanya-tanya, ini gimana sholat kita 2 rakaat katanya. Oh, bisik-bisik gitu ya. Sampai ada akhirnya orang yang berani, Zulyadain yang punya 2 tangan, maksudnya yang dia orang punya kelebihan lah. Dalam tangannya beda dengan yang lain gitu. Nah, ini kemudian datang mendekat Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah sudah ada perubahan dalam rakaat sholat? Katanya. Rasul bertanya langsung. Iya, bahasanya tapi begitu. Tidak menyalahkan Rasul, tidak. Orang Rasul dia yang punya hak prerogatif menentukan syariat kan? Iya. Nah, maksudnya disalahkan. Jadi bertanya, ya Rasulullah, apakah ada perubahan dalam rakaat sholat? Katanya gitu. Kata Rasulullah, tidak ada. Emang kenapa? Rasul sholat tadi 2 rakaat. Apa ya? Katanya. Nah, terus tanya pada sahabat yang lain, ya Rasul, tadi sholatnya 2 rakaat. Oh, kalau gitu kita kurang 2 rakaat. Ayo kita sholat lagi. Sholat lagi lah. Para sahabat bersama Rasul, dan setelah selesai sholat Rasul melakukan sujud sahwi 2 kali. Nah, melanjutkannya 2 rakaat, Ustaz. 2 rakaat. Itu sholat wajib. Iya, sholat wajib. 2 rakaat sholat. Kemudian setelah itu beliau sujud sahwi 2 kali. Ya, sujud sahwi itu bisa dilakukan sebelum salam atau sesudah salam. Setelah selesai. Ya, jadi sujud sahwi 2 kali atau sebelum salam atau sudah salam, dua-duanya boleh. Nah, barulah selesai, jadi dianggap sempurna sholatnya. Gitu. Jadi tidak harus diulang lagi. Diulang lagi, udah pas capek diulang lagi katanya. Jadi bukan tinggal tambah 1 rakaat kemudian sujud sahwi. Karena itu terlupa ya. Iya, yang namanya lupa kan bukan kehendak kita ya. Nah, itu ya. Jadi caranya Allah memberikan contoh bahwa Rasul supaya jadi teladan. Ya, maka Rasul dibuat lupa. Jadi sebenarnya itu cara Allah untuk mengajarkan umat. Iya, gitu. Baik. Jadi bukan Rasul sengaja, bukan. Coba lupa Rasulullah SAW kan? Iya. Nah, demikian. Baik, ini tidak ada namanya. Semoga terjawab pertanyaannya ya. Jadi cukup ditambah yang kurangnya saja.
Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Waalaikumsalam Wahyudi, warahmatullahi wabarakatuh. yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Saya Ibu Albar dari Cikarang, Ustadz. Mohon maaf di luar tema, Ustadz. Ustadz, di lingkungan saya tinggal, kami biasa mengadakan acara maulid dan halal bihalal dengan tujuan biar semakin kuat ukhuwah kita, terutama antar tetangga. Ada 1-2 orang tetangga yang berbeda pemahamannya tentang acara-acara tersebut, Pak Ustadz. Kami sebagai panitia tetap mengundang tetangga yang beda pemahaman tersebut. Mungkin ada 3 kali kami undang, tidak pernah datang, Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz, kami mohon sarannya, apakah ke depannya tetap kami undang atau bagaimana sebaiknya? Syukron, jazakumullah khair. Ya, kalau masalah semacam ini karena memang masalah ikhtilaf ya. Iya. Artinya di antara kaum muslimin tetap kita harus saling menghargai atas perbedaan dan tidak perlu saling memaksakan. Tuh, pada dasarnya yang harus kita pahami tentang hakikat daripada acara tersebut. Gitu. Jangan sampai acara tersebut diwarnai dengan acara-acara yang berbau kesyirikan atau perkara-perkara yang tabzir, mubazir. Nah, itu yang harus kita jaga. Adapun mereka yang tidak menghendaki pun tidak perlu kita salahkan, karena memang ini bukan syariat. Gitu. Berbeda kalau misalkan diajak sholat berjamaah nggak mau gitu ya. Nah, kayak ini bukan syariat, ini kan merupakan tradisi yang berlangsung di beberapa daerah termasuk di Indonesia. Jadi tidak perlu harus diperuncing hanya karena perbedaan masalah ini. Demikian. Ya. Baik, tetap jaga ukhuwah dan silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Pajar, Bekasi, Pak Ustadz. Pak Ustadz Wahyudi dan Kang Uri, Ustadz, saya punya tetangga orang non-muslim, tapi setiap datang ke rumah selalu mengucapkan Assalamualaikum. Terkadang saya jawab Waalaikum, terkadang saya jawab iya sama-sama. Sudah benarkah jawaban saya, Ustadz? Tapi dia kadang nanya, kenapa kok nggak jawab lengkap? Bagaimana cara yang benar menjelaskannya, Ustadz? Mohon pencerahannya, Ustadz. Syukran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, memang Rasulullah SAW memberikan tuntunan pada masalah ini. Antara lain dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, ya, disebutkan innal yahuda, sesungguhnya orang Yahudi, idza sallama alaikum, apabila mengucapkan salam atas kalian, ahaduhum, salah seorang di antara mereka, fa inna ma yaqul, ya, mereka mengucapkan assalamu alaikum. Jadi assalamu alaikum, maksudnya kecelakaan bagi kamu kalau orang Yahudi itu. Faqulu, maka jawablah oleh kamu wa alaikum. Itu saja. Dan atas diri kamu, atau bahkan ini untukmu. Jadi dalam kitab Bulughul Maram pun disebutkan pula bahwa kita tidak boleh mengucapkan salam ya kepada mereka. Tapi kalau mereka mengucapkan salam, kita menjawab waalaikum. Kalau mereka bertanya, kenapa tidak lengkap? Karena itulah yang diajarkan kepada kami untuk orang non-muslim. Gitu saja. Jadi dia tidak berhak ngatur kita, gitu ya. Nggak berhak dia mengatur kita, karena itulah yang diajarkan oleh Allah dan Nabi kami untuk menjawab salam orang yang non-muslim. Gitu. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan jawab salam yang lengkap, masuk Islamlah dulu. Baru kami akan memberikan jawaban yang lengkap. Karena itulah Rasul contohkan kepada kami. Selesai sudah. Insya Allah tidak akan marah gitu. Jadi karena kami diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul. Nah, Rasul memberikan contohnya begitu. Ya, demikian. Waalaikum aja cukup. Waalaikum ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Bagaimana menjawab salam ketika seseorang bersalam sementara kita sedang mengerjakan sholat, Pak Ustadz? Ya, dalam hal ini kalau misalkan ada orang salam ke rumah, ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, jangan dijawab, nggak boleh, gitu ya. Boleh diberikan isyarat, antara lain dengan dehem, ya. Gitu. Nah, kalau orang ngerti dengan syariat, mesti dia paham, oh ini lagi sholat. Atau ketika kita mau ruku, ya, dengan takbir, ya, Allahu Akbar, atau sami Allahu liman hamidah, suaranya dikencengin. Yang tadinya mungkin kita pelan-pelan, agar dia dengar,
maka dengan itu dia menjadi paham bahwa kita sedang sholat. Kalau ternyata itu mendesak, apalagi kita saat dengar suara itu dikenal oleh kita, anak kita misalkan atau saudara kita mendesak, kita ingin masuk, ya mungkin kebelet atau apa gitu ya. Nah, maka kita boleh membukakan pintunya, tapi jangan bercakap-cakap. Tuh. Jadi boleh bukakan pintu. Beranjak dari sholat. Ya, misalkan, beranjak dari tempat sholat. Misalkan kuncinya terkunci, misalkan ya, buka kuncinya, karena kita sudah yakin bahwa ini adalah saudara kita atau aman istilahnya lah, buka penjahat. Maka kita buka lalu kita sholat lagi. Kita teruskan sholat. Kita teruskan sholat. Jadi tidak gagal, tidak batas sholat, tidak. Gitu. Karena Nabi menyampaikan bahwa apabila kita menemukan sesuatu yang membahayakan, misalkan ada kalajengking, ada ular, depan, jangan ditunggu selesai sholat. Bisa jadi kita mati duluan. Nah, maka bunuhlah dia. Tapi jangan teriak-teriak, jangan mengucapkan mengeluarkan kata-kata gitu. Cukup dengan tindakan membunuh, setelah itu selesai dan lanjutkan sholatnya. Begitu. Allah SWT. Termasuk barangkali kalau tindak kejahatan di depan kita, Ustaz? Iya, sama. Sama juga gitu ya. Makanya kenapa dalam peperangan itu dicontohkan sholatul khauf ya. Sholat perang itu kan dibagi menjadi 2 shaf. Tuh, artinya dua bagian. Satu bagian misal kalau peperangan musuh itu di belakang kiblat kita. Satu bagian menghadap kiblat sholat, satu bagian berjaga-jaga. Nah, menghadap musuh. Gitu. Tapi kalau misalkan pas menghadap kiblat sama-sama, nanti pas saat sujud bergantian. Nah, itu semua adalah tidak lain adalah menunjukkan bahwa bolehnya kita melakukan tindakan sesuatu yang di luar sholat tanpa membatalkan sholat. Asal bukan sesuatu yang tidak berguna. Tapi kalau misalkan, ya kalau gitu kalau lagi sholat boleh nggak kita misalkan joget-joget, ya nggak salah lah ya. Ya batal kalau joget gitu ya. Atau misalkan kita tiba-tiba nggak ada kepentingan sama sekali gitu ya. Nah, apa aja pegang-pegang itu. Yang lain tuh mainin tangan aja bisa batal sholatnya. Kalau terus-terusan mainin tangan, ada kan sholat gitu ya. Lagi sholat mainin tangan ya, itu bisa rusak sholatnya. Itu. Jadi jangan sampai demikian. Jadi sesuatu yang dibolehkan itu adalah yang daruroh sifatnya, yang karena kepentingan, karena madorot, ya, bila tidak dilakukan, ini yang boleh dilakukan. Demikian. Baik, semoga terjawab pertanyaannya nih hamba Allah. Kemudian berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang non-muslim Pak Ustadz. Suatu ketika saya bertemu dengan seorang muslim, yang mana baru kami bertemu hari itu, dan muslim tadi tidak tahu bahwa saya adalah non-muslim. Setahu saya bagi muslim mengucapkan salam adalah doa. Seorang muslim tadi mengucapkan kepada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan bingung langsung menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai berbincang-bincang, seorang muslim tadi mengucapkan salam kembali. Wassalamualaikum. Dengan bingung lagi saya menjawabnya Waalaikumsalam. Saya sangat bingung dan memang saya belum mengerti mengenai hal ini dalam ajaran agama saya sendiri. Apakah ada dalam Islam tentang salam ini? Lalu apakah yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Ya, baik. Jadi waalaikum, ya sebenarnya saya pun harus menjawab waalaikum kalau tahu seorang non Muslim. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan begitu. Ini karena Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kita bermuamalah atau dalam kita berhubungan dengan sesama manusia. Nah, antara Muslim dan non Muslim itu dibedakan oleh Rasulullah dalam mengucapkan salam. Tuh. Kalau seorang Muslim dengan sama Muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ketika seorang non Muslim mengucapkan salam itu, oleh Rasul dicontohkannya menjawabnya dengan waalaikum. Menjadi pembeda antara dia Muslim dengan non Muslim. Gitu. Apa artinya dalam ucapan itu? Bahwasanya Islam itu adalah jalan keselamatan. Maka Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian. Warahmatullahi dan rahmat Allah, wabarakatuh dan keberkahan Allah. Jadi orang-orang Muslim itu memang saling mendoakan untuk keselamatan, rahmat dan keberkahan. Dan ini oleh Rasulullah SAW hanya diperuntukkan untuk sesama kaum muslimin. Adapun
ketika kepada orang non muslim, tadi disampaikan dalam satu hadis dan dalam bahwasanya dulu di zaman Rasulullah SAW orang-orang Yahudi itu melecehkan umat Islam. Kalau ketemu itu bukan assalamualaikum, bukan. Dia kedengarannya seperti assalamualaikum, padahal aslinya assalamualaikum. Assalamualaikum artinya kecelakaan bagi kamu, atau kematian untukmu. Begitu. Maka kata Rasulullah SAW dijawabnya dengan waalaikum, dan bahkan untukmu. Gitu. Jadi ini artinya menjadi sunnah, menjadi tuntunan bagi kita bahwa umat Islam ketika berhadapan dengan non muslim mengucapkan salamnya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau agak yang panjang, ada salamnya dari Rasul untuk orang non muslim itu bukan assalamualaikum, tapi assalamu manittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Tuh. Jadi keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Termasuk Kenapa? itu pakai menjawab, Ustaz? Ya untuk salam. Untuk salam. Untuk Termasuk salam. pakai menjawab Ya. ya? Atau kita bersalam Ya. atau menjawab? Kalau untuk jawab tadi waalaikum tadi. Waalaikum coba. Nah, Nabi mencontohkan demikian. Tapi untuk salam, Nabi assalamu manittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Ini seperti yang dalam surat-surat beliau yang dikirim kepada raja-raja. Kan Raja Parsi, Raja Romawi, kemudian Raja Gosan, itu kan bukan muslim semuanya. Non muslim semua. Tapi Nabi berkata bismillahirrahmanirrahim. Mi Muhammadin abdillah wa rasulihi. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mi Muhammadin abdillah wa rasulihi, dari hamba Allah, dari Muhammad hamba Allah dan utusannya. Assalamu manittaba'al huda. Salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Fa inni ad'uka, maka sesungguhnya aku menyeru kepada engkau bidi ayatil Islam, dengan seruan Islam. Aslim, Islamlah engkau, taslam, niscaya engkau akan selamat. Jadi bahasanya begitu. Maka makna Islam sendiri kan selamat. Damai, selamat, itu makna Islam. Makanya alangkah kelirunya gitu ya, gagal paham orang yang menganggap Islam itu teroris, Islam itu mengerikan. Itu gagal paham, dia tidak memahami Islam dengan benar. Atau dia memahami Islam dari orang-orang yang benci kepada Islam. Gitu. Kalau sudah kebencian kan kadang keburukan jadi baik, baik jadi buruk kan gitu. Karena tidak objektif lagi kalau sudah benci. Sudah benci. Makanya di sinilah pentingnya, saya harapkan mudah-mudahan si penanya tadi ya bisa mempelajari Islam lebih intensif lagi. Sehingga dengan demikian Allah berikan hidayah, dan sehingga pada suatu saat nanti berhak mendapatkan doa dari kaum muslimin, keselamatan bagimu, rahmat Allah dan keberkahan bagimu. Amin. Ya, mudah-mudahan Salamun ala manittaba'al huda itu bagus sekali doanya ya, Ustaz. Iya. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk, kan gitu. Jadi bukan bagi dia, bukan, bagi yang mengikuti petunjuk. Kalau dia mendapatkan petunjuk, bukan dia selamat. Kalau dia tidak mendapatkan petunjuk, tidak masuk Islam, berarti tetap dia belum mendapatkan doa tadi. Makanya doanya untuk orang umum yang itu ya. Umum sepertinya. Masya Allah, luar biasa. Baik, demikian jawabannya. Semoga terjawab pertanyaan. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, bagaimana agar kita selalu terhindar dari rasa malas, Pak Ustadz? Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa malas itu, kita harus ingat bahwa malas itu bagian dari sifat orang munafik. Dan sifat orang munafik itu dengan malasnya itu sendiri menjerumuskan dia ke dalam nerakanya Allah. Nah, kalau kita ingat, maka insya Allah kita akan sedikit termotivasi. Yang kedua, memang perlu adanya lingkungan. Lingkungan, dengan siapa kita bergaul. Kalau kita teman bergaulnya orang-orang malas, ya akan benar-benar malas. Tapi kalau bergaul dengan orang yang rajin, kita pun akan minimal berangkat dari rasa malu. Nah, kan kata Rasulullah kan gitu. Ya, apabila kamu tidak merasa malu, nah, kan gitu. Fa'ilam lam tastahi fasna masita. Kalau kamu tak punya rasa malu, silakan kamu berbuat sekehendak kamu. Kan gitu. Nah, kalau orang punya rasa malu, dia tidak akan berbuat seenaknya kan. Nah, maka disarankan untuk berada dalam lingkungan yang bisa merubah pribadi kita. Kita malas, bergabunglah, bertemanlah dengan orang yang rajin. Maka kita pun akan terbawa rajin.
sekarang di situ ada kesibukan, ikut gotong royong, ikut supaya kita jadi tidak malas. Ya, saatnya kita pinginnya tiduran, orang-orang bekerja kerja bakti, ikutlah kerja bakti. Saat orang lain ngaji, ikutlah ngaji. Saat orang lain beramal soleh, ikutlah beramal soleh. Maka di situ insya Allah sedikit demi sedikit akan berubah. Jadi memang perubahan dari malas menjadi rajin itu perlu waktu, perlu proses, perlu pendidikan, perlu lingkungan, ya, dan perlu niat yang kuat. Kalau niatnya tidak kuat, tidak akan berubah. Nah, maka mohon pertolongan Allah dan kita berdoa kepada Allah dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Kan itu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari rasa lemah, dari rasa malas, dari rasa pengecut, kan gitu. Dari rasa ogah-ogahan untuk beramal, ya, dan dari belenggu hutang, kemudian dari kekuasaan manusia. Kita berdoa kepada Allah seperti itu. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Nah, dari rasa sedih juga berlindung, dari rasa lemah, rasa sedih. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Tuh. Dari rasa malas, ya. Kemudian minal jubni wal bukhli, dari pengecut dan kikir. Dan min ghalabati dain wa qahri rijal, dari kekuasaan manusia dan juga dari hutang. Lilitan hutang. Jadi kalau itu kita baca, insya Allah ya Allah berikan kemudahan dan semoga yang penanya tadi segera Allah sembuhkan sifat malasnya. Amin. Ya, dijadikan orang yang rajin beribadah, rajin beramal soleh agar bisa meraih prestasi baik dalam prestasi hidup maupun prestasi kematian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, semoga terjawab pertanyaannya. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab, Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya pernah mendengar bahwa tidak menjawab salam itu merupakan tindakan yang yang menyakiti hati dan penghinaan, ya. Ini mungkin begitu maksudnya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya pernah mendengar bahwa tidak menjawab salam itu merupakan tindakan yang menyakiti hati dan merupakan penghinaan. Begitu apa benar, Pak Ustadz? Ya bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu karena memang ada kalanya orang tidak jawab salam kan tersinggung. Dianggap diremehkan gitu. Makanya Rasul mewajibkan menjawab salam. Beda dengan mengucapkannya. Beda dengan mengucapkan, ya. Mengucapkan itu sunnah, tapi menjawab adalah hukumnya wajib. Nah, maka tadi kepada orang non muslim pun dituntun oleh Rasulullah SAW untuk menjawab salam tadi, tapi jawabannya wa'alaikum. Cukup segitu. Sudah nggak usah kenapa sih gini. Udah, Rasul tuh paling tahu, Rasul tuh paling paham. Rasul itu adalah teladan paling sempurna. Kita nggak usah ngarang-ngarang lah gitu ya. Ngarang-ngarang dengan cara yang lain. Udah, Rasul itulah yang paling baik. Ya. Maka hendaknya kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Ikhwan Alhamdulillah rahimakumullah, baru 8 poin. Iya, betul. 8 poin. Ya, kalau kita urut satu persatu, pertama tadi menyebarkan salam. Kemudian yang kedua, seseorang memulai salam kepada orang yang ia jumpai. Itu lebih utama. Ya. Kemudian yang ketiga, senantiasa menggunakan lafaz salam dalam Islam, tidak salam-salam yang lain. Karena itu salamnya para malaikat. Dan Allah telah menetapkan itu salam, ucapan salammu dan ucapan salam anak cucumu. Masya Allah. Ini. Nah, Allah berfirman, inna hadihi tahiyyatuka wa tahiyyatu banika bainahum. Masya Allah. Luar biasa. Maka itulah dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, yang mengimani dengan hal ini tentu akan mengucapkan kalimatnya dengan assalamualaikum, tidak dengan salam-salam yang lain. Jadi jangan bangga dengan karangan kita sendiri. Ya, kita siapa kita, tidak perlu jaminan kita ini. Nah, kemudian berusaha mengucapkan salam itu dengan sempurna, ya, sebaik mungkin. Karena Nabi tadi bersabda, ada seorang laki-laki mengucapkan salam dengan assalamualaikum, kata Nabi, 10. Nah, ada yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah
isrun kata Nabi, 20. 20. Ada orang yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kata Nabi salasun. Nah, 30. Nah, Kalau salam sebentar Pak Ustadz nih ada masuk terakhir nih kita Ya. susul. Kalau menjawab salam via medsos hukumnya bagaimana Pak Ustadz? ya sama. Sama saja ya. Sama saja. Menjawab salam Jadi pakai tulisan. baiknya jangan sampai disingkat-singkat lah. Nah, dan itu bisa menggerakkan salah paham juga. Nggak usah kata salam, udah assalamualaikum aja. Enak, kan ada. Ya. Iya. Nah, kita kadang-kadang malas itu, malas ngetik. Untuk ngetik yang lain begitu semangat, mengucapkan kalimat assalamualaikum aja malas. Iya. Gitu. Nah, kalau misalkan alasan, dulu kan katanya Nabi pernah kepada Aisyah menyatakan, ya Aisyah, ada salam dari malaikat Jibril. Tidak ada assalamualaikum, tidak. Betul, kalau itu makna di situ adalah makna isyarah. Iya. Ya Aisyah, ada salam untukmu dari malaikat Jibril. Itu kan kalimat isyarat. Tuh, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, alaika wa alaihi salam. Bagi engkau dan baginya keselamatan. Begitu. Nah, itu menjawab Jadi salam, yang ketitipan juga salam. dapat juga ya. Tuh. Masyaallah. Demikian para ikhwan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf Amin. bila ada yang kekurangan, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala makin mengangkat derajat umat Islam. Dan salah satunya antara lain dengan menyebarkan salam, memberi makan kepada orang miskin, menghidupkan sholat malam, menyambung silaturahim. Insya Allah inilah menjadikan satu cara Allah SWT mengangkat derajat umat Islam. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk bagian daripada hamba-hambanya yang diangkat derajatnya oleh Allah SWT, sehingga mendapatkan kemuliaan dalam hidup dan meraih prestasi juga dalam kematian. Amin ya Allah. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wa'alaikum billahi bisabil haq. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Kajian kita di sore hari ini pada kitab Mawsu'atu Adabil Islamiyah, dan dengan bahasan tema adab salam. Insyaallah adab salam ini masih akan kita lanjutkan Ustaz ya. Masih kita akan lanjutkan pada pekan-pekan yang akan datang. Semoga kita masih ada umur dan sehat, dan yang sudah disampaikan Ustaz tadi semoga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Rian Mulyana dan seluruh kru yang bertugas di sore hari ini undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.